kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Tak ada angin, tak ada hujan, nama besar almarhum penyanyi dangdut Arafik pekan ini justru diguncang perhara. Bagaimana tidak, lahan tanah milik almarhum Arafik yang sedang dibangun menjadi rumah kontrakan di kawasan Cibubur, Jawa Barat, tiba-tiba saja disegel. Alhasil bangunan yang rencananya akan dijadikan 32 rumah petak kontrakan tersebut jadi terbengkalai. Bahkan sebagian masih terlihat rata dengan tanah karena dilarang untuk dibangun pasca disegel. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tanah pribadi milik almarhum Arafik itu mendadak menuai masalah dan disegel? Ada 32 pintu, ya. Kenapa akhirnya disegel? Itu karena katanya belum beres dari pihak pemerintah setempat barangkali. Ya, tidak punya izin bangunan itulah. Ya itu benar, disegel itu kurang lebih adalah 3 hari yang lalu. Kami ini warga di sini tidak kenal siapa, cuman katanya adalah anaknya Pak Arafik penyanyi. Kalau Pak Arafiknya saya pernah kenalan, pernah ngobrol. Karena sebelum ini dibeli Pak Arafik tanah ini, itu dulu yang punya itu sama saya ngaku saudara. Sebelum saya jadi RT juga itu, saya dengar itu memang udah lahannya Pak Arafik gitu. Sebelum saya jadi RT tahunya itu lahannya Pak Arafik gitu. Usut punya usut, penyegelan bangunan rumah kontrakan yang diduga dibangun oleh Farhad Ahmad Rafik, putra kedua almarhum Arafik tersebut, dipicu oleh rasa tidak terima warga sekitar. Gara-garanya pembangunan rumah kontrakan sebanyak 32 pintu tersebut sempat mengulik emosi warga setempat karena konon kerap mengusik fasilitas umum tanpa pernah meminta izin. Merasa terganggu, warga setempat pun berbondong-bondong mengajukan protes lewat petisi surat, namun tak pernah mendapatkan tanggapan. Puncaknya, warga pun melaporkan pembangunan rumah kontrakan di tanah almarhum Arafik tersebut kepada aparat setempat dan terkuak memiliki masalah dengan perizinan sehingga berujung naas disegel. Kalau kayaknya sih nggak setuju semua kalau sampai itu warga kita itu. Cuma yang tanda tangan di situ sekitar 35 orang gitu. Nah ini jalan ini dibangun oleh warga ini dengan gotong royong, dengan yuran, ya, dengan susah payah. Kemudian akhirnya menjadi jalan ini bagus seperti ini. Tiba-tiba kok ada orang langsung bangun blek kontrakan yang katanya 32 pintu dan tidak ada kelanuwun atau assalamualaikum terhadap lingkungan, yang otomatis warga ya kaget lah. Kemudian warga merespon, kira-kira bangunan ini sesuai nggak dengan peraturan pemerintah? Ironis, selama 3 dekade lebih berjaya mengukir karir emas sebagai pendangdut legendaris yang tak pernah mendulang masalah hingga akhir hayatnya, tapi kini setelah 1 tahun 10 bulan berpulang, nama besar almarhum Arafik mendadak tercoreng arang karena usaha pembangunan rumah kontrak di atas tanah miliknya memicu protes warga. Padahal semasa hidup, Arafik dikenal sebagai sosok yang tak hanya religius, tapi juga rendah hati, kerap menolong sesama. Tapi selama ini Papa sih di rumah walaupun dengan kondisi seperti itu, Papa ceramah pernah. Saya sendiri yang nganterin. Ada undangan ceramah. Bahkan di dalam ceramah itu pun orang kalau maaf orang biasanya suka menerima, Papa nggak mau. Papa nggak mau. Sampai waktu itu dijemput pun enggak, kita pakai mobil sendiri. Waktu itu datang ke sini, Pak, minta Papa untuk pengajian. Ayo. Pada waktu itu kondisinya benar-benar baru pulih, dan setelah itu baru nyampe rumah, besoknya masuk RS. 3 hari pulang lagi sehat kayak gitu.
Dan itu pun nggak ngasih tahu ke bagian orang-orang pesantren yang ke pengajian bahwa papa sakit, nggak ngasih tahu, papa nggak mau. Bagi kami Bang Rafiq sangat berharga. Selama ini juga beliau yang selalu dekat kepada kita, ya kan, baik berbicara tentang musik maupun lebih lagi berbicara tentang agama. Jadi Bang Rafiq itu punya ilmu dunia wal akhirat, mudah-mudahan sama Allah. Namun ibarat nila setitik rusak susu sebelanga, gara-gara sikap Farhad sang putra yang konon membangun tanpa mengantongi izin baik dari aparat setempat hingga warga, kini nama besar Ar-Rafiq diguncang prahara secara mendadak dan menyisakan tanda tanya. Berbeda 180 derajat dari almarhum Ar-Rafiq sang ayah, benarkah sosok putra Ar-Rafiq tersebut terlalu arogan sehingga menuai masalah yang ironisnya membuat tanah warisan milik Ar-Rafiq menjadi disegel. Bahkan bangun ini pun tembok kan mepet ya, itu saya nggak pernah dimintain konfirmasi. Harusnya sih memang nggak harus 32 gitu. Karena untuk kedepannya itu kan udah gimana itu kalau sampai 32 itu kan bisa dibayangin lah Pak, yang kos orang di situ kan. Ini kalau keinginan warga tuh jangan sampai lebih, itu 8 udah cukup, satu nggak ditingkat lah gitu. Jadi 16 lah itu gitu. Di daerah padatnya syuting stripping setiap hari bukan berarti membuat Niska Fortuna alias Mancung kehilangan waktu bersenang-senang menikmati masa kecilnya. Buktinya Mancung masih sempat bersepeda dan belajar bagaimana menjalankan sholat di sela break syuting sinetron Maija Pengen ke Mekah. Dan ketika benar-benar libur, Mancung pun menikmatinya dengan kegiatan unik, yaitu menonton atraksi topeng monyet. Nah, seperti apakah aksi menghibur diri ala Mancung? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.